Oke, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas beberapa saham potensial untuk ditradingkan besok tanggal 7 Desember ya 2021. Namun sebelumnya seperti biasa jangan lupa like, subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya. Seperti biasa kita akan membahas dulu bagaimana IHSG-nya hari ini sebelum kita masuk ke pembahasan detail beberapa saham potensial untuk ditradingkan besok. Oke, IHSG dalam seminggu kemarin itu cenderung turun. Itu sebabnya minggu lalu saya juga nggak banyak membuat saham-saham pilihan ya yang dianalisa karena lebih baik kita stay away dulu apabila market secara indeksnya itu cenderung turun, apalagi secara global juga cenderung turun hingga saat ini bahkan. Namun kita lihat saat ini indeks Indonesia masih bertahan di area support ya, ini berada di area support weekly dan juga berada di area support MA20 secara daily ya. Jadi untuk sementara tertahan dan belum jebol lagi. Moga-moga aja kita harapkan dalam minggu ini bisa terjadi pantulan dan support yang weekly ini mampu memantulkan harga kembali ke atas seperti garis yang pernah saya gambar ini. Ternyata nggak sanggup mantulkan terlalu tinggi, namun belum jebol-jebol banget juga, jadi masih bertahan di area ini. Moga-moga aja dalam minggu ini bisa keluar dari zona hijau ini dan melanjutkan kenaikannya. Dan apabila dalam minggu ini berhasil naik, saya punya pandangan IHSG akan tertahan dulu di 6.694. Minimal 6.694 ini adalah resisten yang berpotensi menahan sementara. Misalnya IHSG terpantul dalam minggu ini. Oke, dalam pengamatan saya yang menurut saya cukup potensial adalah BBYB untuk besok. BBYB hari ini breakout luar biasa karena dia mantul dari area support dan hari ini digoreng luar biasa. So bila Anda masuk, Anda bisa nunggu di area sekitar 2330-an ya. Sorry. 2320-an lah. Anda tunggu di sini. Biasanya cenderung dikasih pullback kalau saham-saham model kayak gini ya. Atau Anda bisa juga nunggu di area support 2510. Anda cek apakah di area sana ada bid yang cukup tebal yang cukup oke untuk Anda antri di sana. Moga-moga bisa ke pick up dan jemput ya. Alternatif kedua yang lebih murah adalah Anda nunggu di sekitar 2350. Moga-moga ke pick up dan bisa ke angkat ke atas. Stop lossnya di sekitar 2020. Kemudian ada MSIN ya, yang hari ini juga digoreng cukup lumayan. Menurut saya sini buat copetan aja. Saya cuma mau nunjukin bahwa pola ascending triangle-nya akhirnya symmetrical triangle-nya akhirnya berhasil banget. Walaupun sempat ketipu dibawa turun ya. Akhirnya ternyata terbangnya bukan di sini, sedangkan waktu itu saya sudah take profit di area sini. Ya, jadi agak unpredictable, namun akhirnya berhasil juga symmetrical triangle-nya dan terbangnya benar-benar gila. Jadi Anda pantau aja kalau misalnya suatu saat kita atau Anda menemukan pola segitiga atau sideways yang panjang, itu biasanya kalau meledak akan gila ya kayak gini. Ini sangat tidak disangka sama sekali. Oke, jadi kalau Anda mau masuk, ini kayaknya sifatnya lebih ke copet. Jadi jangan buru-buru dulu untuk HK di harga pojokan di atas. Lebih baik Anda tunggu antri ke tengah lah. Sambil dilihat di order book Anda apakah di sana ada bid area yang cukup tebal untuk diantri, dan Anda harus main cepat ya. Kemudian ada take profit secepatnya 5%, 4% Anda take profit. Oke, berikutnya ada Owasa. Owasa ini juga oke menurut saya. Ya, hari ini sudah breakout dari moving average 20 dan juga sudah breakout dari resisten yang terdekat di sini. So, dengan volume yang segede ini saya cukup yakin, apalagi ini polanya cukup bagus ya, membentuk pola N.
Kemudian di sini juga membentuk higher low. Dan kemudian alasan ketiga adalah sudah golden cross MA 20 dan 50. So Anda bisa masuk langsung kecil dulu mungkin dengan stop loss di 244, atau Anda kalau menunggu di area 268, moga-moga ke pick up di sini dan bisa diangkat ke atas ya. Tapi kalau gorengan ya mungkin sekali besok langsung diajak terbang lagi. So mungkin kalau menunggu pantulan di sini agak riskan, mungkin nggak dikasih. So Anda boleh coba masuk kecil dulu lah di antaranya ini. Oke, itu untuk OASA. Kemudian ada BGTG. BGTG ini juga lumayan bagus karena dia masih tertahan di support monthly dan kelihatannya hari ini breakout lagi dari zona supportnya. Moga-moga aja dia bisa nembus mencapai target 332 ya. Ini candle paku keluar dan kemudian bullish engulfing, volumenya cukup stabil juga, jadi Anda bisa masuk dengan stop loss kira-kira di 192, atau kalau Anda nunggu sedikit pullbacknya di 220-an, moga-moga dapat dan bisa diangkat ke atas. Kemudian ada SAMF ini juga menarik ya, kayaknya bakal breakout besok, so Anda bisa buy on breakout di 1350 ya, stop lossnya agak ketat di 1270 atau di 1180. Moga-moga aja dia bisa menjulang tinggi ya, setidaknya mungkin sampai 1875. Moga-moga bisa sampai sekitar 1885an lah. Oke. Volumenya juga cukup oke, dan kemudian ini sudah golden cross MA 20 dan 50 dan stabil di atas MA 200. Saya kira Anda boleh masuk dulu langsung ya dengan stop loss di 11.50 atau maksimal di 9.95, atau mungkin Anda nunggu nawar-nawar sedikit di 13.25 juga nggak apa-apa. Kemudian ada ISAT juga cukup menarik. ISAT juga cukup menarik. Yang pertama ini membentuk pola bull flag pattern, kemudian dia naik lagi. Saya kira ini cukup sangat menarik sekali ya. Anda bisa masuk dengan stop loss di 7650. Moga-moga ini bisa breakout di 8275 ya. Dengan volume yang segede ini saya sih cukup yakin yang kemarin ini udah mencapai target dan ini breakout ya. Saya cukup yakin kenaikannya akan bisa berlanjut. Oke, itu untuk ISAT. Kemudian ada truk ini kalau mengikuti gambar yang lalu dengan stop loss yang agak ketat di bawah kotak merah, Anda sudah kena cut loss ya. Jadi kita boleh masuk lagi ini karena volumenya hari ini cukup lumayan namun masih belum terbang. So Anda bisa mulai masuk dengan resiko yang relatif rendah di 157 dengan stop loss di 136. Moga-moga target ke 204 ini bisa tercapai besok atau dalam minggu inilah. Ya, kita lihat hari ini saham batubara mulai naik, biasanya truk ini ikut naik biasanya ya kalau pengamatan saya. Kemudian ada BEVIC. BEVIC juga menarik ya, jadi dia mantul dari MA 200 dan dimendalkan lagi ke atas. Saya kira Anda boleh masuk dengan stop loss di 159 dan stop loss target profitnya di angka 198. Coba Anda masuk 198 sini atau 197. Moga-moga aja besok bisa tercapai ya. Volumenya sih belum seberapa, tapi yang hijau hari ini melebihi 3 hari yang lalu. So ini cukup menarik menurut saya. Moga-moga ini bisa menjadi awal kebangkitannya dan bisa berhasil ya. Pola symmetric triangle-nya ini moga-moga bisa berhasil seperti mesin, bisa terbang sampai tinggi gitu ya. Kemudian ada Adro hari ini juga lumayan dan hit target sesuai dengan plan kita yang kemarin. Ini adalah target yang kedua. Target pertama di 920-an ya, saya ngomong hari ini sampai 920 dan sudah take profit. Saya juga sudah take profit. So selamat bagi yang sudah follow dan sudah take profit. Moga-moga aja besok bisa breakout ya, karena volumenya cukup gede. Dan bagi Anda yang masih partial profit, tentu masih ada sisa yang bisa Anda take profit lagi di area 2000-an ya. Moga-moga ini bisa lanjut sampai ke arah sana. Kemudian yang terakhir ada PTBA untuk besok ya.
PTBA ini juga oke banget karena dia sudah breakout dari yang pertama dari downtrend line-nya ini. Kemudian yang alasan kedua adalah dia mulai membentuk pola W, ya, double bottom. Yang ketiga adalah volumenya cukup lumayan. So dengan kenaikan harga saham batubara seperti Adro dan kemudian hari ini yang naik Harum juga, cukup besar potensinya PTBA pun akan tidak ketinggalan ya. Moga-moga aja dia bisa terbang dan sampai ke kira-kira 3.000-an. Ya, kalau Anda mau masuk, stop lossnya kira-kira di 2570 atau maksimal di 2490. Ya, saya kira cukup sekian dulu untuk planning kita besok tanggal 7 Desember 2021. Jangan banyak-banyak dulu karena market juga masih belum stabil dan global index cenderung masih turun. Jadi itu sebabnya saya nggak berani terlalu banyak memberikan pandangan ini dan itu terlalu optimis ya. Jadi saya lebih sedikit berhati-hati karena melihat kondisi global dan IHSG-nya. Kalau IHSG-nya dan kondisi globalnya relatif optimis, barulah kita akan coba mengamati saham-saham lebih banyak lagi. Saya kira sekian dulu untuk planning kita besok. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi insight bagi Anda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam profit. Terima kasih.